Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini, Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, akupni alia kadongan, pikiri hamu mana sa parangena sitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, na dinggan bigion, rodi sudi, na targuar hagujuan, na tahu puji-pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya terlebih dahulu mengajak kita mereview kembali tema-tema pelayanan kita dalam 2 minggu terakhir yang sudah kita lalui. Pada tanggal 6 Juli kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah seseorang yang telah diciptakan kembali, atau bahasa yang lebih familiar mungkin kita sering mendengarkan, sudah lahir baru. Bahasa Batak mengatakan gabe tinopa naibat. Itulah panggilan kita sesungguhnya. Berlanjut kita pada hari Minggu kemarin tanggal 13 Juli, kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah mengasihi Allah dan menuruti jalannya. Maka holongi bebata jala tumangihon mangului sudiaka hasitongan nih debata. Nah, dua tematis minggu yang sudah kita lalui di bulan Juli ini mengajak kita untuk lebih memelihara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang telah mengalami pembaruan hidup dan yang semakin memantapkan lagi kasihnya kepada Tuhan, yaitu melalui ketaatan kita untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, pada hari ini, pada renungan hari ini, Paulus mengajak kita pertama untuk mengurus kesehatan berpikir kita dulu, mengurus bagian dalamnya kita dulu, karena di sini dikatakan akhirnya saudara-saudara ada nilai-nilai kehidupan yang dijelaskan di sana, ada kebenaran, ada kemuliaan, ada keadilan, ada kesucian, ada yang manis, sedap didengar, bahkan dikatakan semua kebajikan
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kata pikirkanlah itu yang saya sebut tadi urusan dalam. Terkadang orang bisa melihat kita di sisi luarnya saja tanpa mengetahui apa yang ada di sisi dalamnya kita, yaitu pikiran. Maka saya katakan, yang pertama sekali melalui firman renungan kita hari ini adalah membereskan pikiran kita dulu. Membereskan pikiran kita dulu. Menyehatkan pikiran kita dulu. Segala hal-hal kebajikan, itulah yang kita kelola dalam pikiran kita, termasuk memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang mulia. Tentu mulia yang dimaksud di sini adalah mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah dilahirkan kembali untuk itu. Itulah kemuliaan kita. Yang berikut, pikirkanlah segala keadilan. Pikirkanlah segala hal yang suci. Lalu setelah kita selesai memikirkan itu, sudah menyehatkan pikiran kita, bagaimana kita juga harus mempunyai keterampilan untuk mengeluarkan itu dalam tindakan kita. Misalkan cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita menempatkan diri di lingkungan di mana kita berada. Dikatakan di sini, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, saudara-saudara, bagian kedua ini harus dipahami secara benar. Ini adalah output dari apa yang ada dalam kerangka berpikir kita. Kalau saya katakan tadi, orang hanya melihat dari sisi luar kita tanpa mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Maka firman ini mengajak kita melalui tindakan-tindakan kita, melalui perilaku-perilaku kita, sesungguhnya itulah yang ada, itulah yang keluar dari dalam pikiran kita. Jadi ada orang sebenarnya dalam hatinya niatnya adalah untuk sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang adil, sesuatu hal yang suci, tetapi dia tidak mempunyai kecakapan yang baik untuk merealisasikan itu. Dia tidak punya keterampilan yang baik untuk menunjukkan kebenarannya, kemuliaannya, keadilannya, kesuciannya. Maka ada istilah-istilah anak muda, sok jaga image lah, sok suci lah, sok baik lah, dan lain-lain. Nah, bagian kedua ini harus juga kita pelihara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai yang sudah dikelola di dalam hati, di dalam pikiran itu, orang pun mendengarnya sangat manis, orang pun mendengarnya sangat senang mendengarnya. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kecakapan yang kedua yang harus kita miliki. Sebagai orang Batak, kita pernah mendengar istilah ini barangkali, paling tidak para Bapak Ibu Saudara yang tua yang masih sangat kuat budaya tradisionalnya. Orang Batak itu dikenal dengan istilah Situluk Matani Korbo. Artinya Situluk Matani Korbo tidak ada kepura-puraan. Tetapi kan kalau kita lebih memperdalam lagi, kalau dikatakan Situluk Matani Korbo, bukankah itu sesuatu hal yang kasar? Bagaimana kalau mata itu ditunjuk, dituluk, itu kan menyakitkan. Lalu
Ada juga ungkapan orang Batak mengatakan si buru buas, si buru bakara, angguduk pina buas, daun mamara. Itu benar. Benar, ada kejujuran. Apa yang ada dalam hati kita ungkapkan. Itu betul. Tetapi janganlah sekedar kita mengeluarkan. Janganlah sekedar kita mengucapkan. Karena ketersinggungan atas sesuatu hal yang kita ingin sampaikan itu pada orang lain, bukankah itu bisa malah menghambat misi kita, tujuan kita untuk mengedukasi, untuk mengucapkan sesuatu hal kebenaran, kesucian, keadilan, dan lain-lain. Jadi bagaimana cara kita mengeluarkan yang sudah kita pelihara di dalam pikiran kita, dalam hati kita, orang lain pun senang mendengarnya. Itu yang dimaksud di dalam firman ini. Dan memang sesungguhnya harus begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar. Itulah bentuk kejujuran kita. Saya pernah membaca satu tulisan, satu buku memberi ilustrasi seperti ini, dan saya pikir sangat relevan dengan firman ini. Dia menggunakan peralatan rumah tangga dapur, ceret atau teko. Nah, dia bilang seperti ini: apa yang ada di dalam teko atau ceret itu saat dituangkan, itulah yang keluar. Artinya kalau di dalam wadah itu, ceret itu, teko itu teh manis, maka ketika dituangkan yang keluar pastilah teh manis, bukan kopi. Kalau di dalamnya adalah kopi susu misalkan, di dalam ceret itu, dalam teko itu, ketika dituangkan itu juga lah yang keluar, kopi susu yang keluar, tidak mungkin tuak contohnya. Nah, berikut dalam ilustrasi itu dikatakan, dan ini saya pikir sangat-sangat bagus filosofinya. Ceret itu atau teko itu saat akan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya, saat akan dituangkan, ceret itu, teko itu, dia harus ditundukkan paling tidak. Kalau dia tetap berdiri, dia tetap tegap, apapun isinya di dalam, tidak mungkin keluar. Dia harus ditundukkan, barulah keluar apa yang di dalamnya. Saya pikir ilustrasi ini sangat relevan dengan firman ini. Yang baik yang ada dalam hati kita, ternyata untuk mengeluarkan itu pun, untuk menyampaikan itu pun, kita harus dengan rendah hati. Ikoseret dorohan. Tidak segampang mengatakan, pokoknya tujuan saya, niat saya baik. Yang mau saya katakan ini baik, tujuan saya baik. Hati-hati, terkadang tujuan, motivasi yang baik itu tidak serta-merta mudah diterima orang lain karena sikap kita, kehadiran kita sudah terlebih dahulu memunculkan kecurigaan, memunculkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Itulah firman Tuhan renungan kita untuk hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari berkarya hari ini melalui pikiran yang sehat, hati yang sehat, hati yang baik, dan dengan cara pola yang baik juga, supaya nyatalah bahwa kita telah mengalami kelahiran kembali dan kita mengasihi Allah melalui ketaatan kita atas segala perintah-perintah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ajarlah kami untuk terlebih dahulu membereskan hati kami, pikiran kami dengan memikirkan segala hal yang baik, segala hal yang suci, segala hal yang adil, segala hal kebajikan. Dan ajar pula kami dalam berperilaku, dalam beradaptasi, bersosialisasi dengan sesama kami dengan cara yang manis, dengan cara yang enak didengar, tetapi bukan sekedar untuk enak didengarkan, tetapi bahwa memang pikiran-pikiran kami telah
terpelihara dengan baik. Ya Tuhan, kami sungguh menghidupi firman ini kami tahu sangatlah sulit karena kami masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan telah hadir menjadi pembimbing penolong bagi kami di dalam roh. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyala-nyala dalam hidup kami, agar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh dapat kami nyatakan. Ya Tuhan, kami di pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau meletakkan hidup kami di dalam pangkuan-Mu saja, sebab hanya di dalam kuasa-Mu, dalam pangkuan-Mu lah kami akan dapat bersuka cita, kami akan dapat merasakan bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena penyakit, sedang bergumul karena persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, dan juga anak-anak kami yang sedang studi, biarlah mereka senantiasa dilingkupi oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa hamba-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Terimalah anugerah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus memberkati-Mu hari ini. Amin.